语言爬满了甲骨。Tubuh Si Hao terluka parah, sehingga kiprahnya cukup goyah. Saat dia memegang 3 keping perunggu di tangannya, dia merasakan niat membunuh yang besar. Dia diam-diam menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Pertempuran antara dua saudara batu benar-benar spektakuler, sesuatu yang hanya terjadi setiap beberapa ratus tahun. Ini memberikan kepuasan besar bagi pikiran lama ini. Saya bertanya-tanya berapa tahun kemudian sebelum pertempuran besar seperti itu dapat diapresiasi lagi. Satu individu memecah kesunyian dan berbicara dengan cara ini. Nama kedua anak muda itu pasti akan tercatat dalam sejarah. Meskipun Si Yi terbunuh dalam pertempuran, kemuliaannya masih tidak dapat disembunyikan, karena itu benar-benar mempesona. Adapun adik batu yang lebih muda, dia sudah menjadi legenda hidup. Paling tidak, dia berdiri terpisah dari orang lain dan tidak ada bandingannya di wilayah gurun. Saya hanya takut kecemburuan akan menyebabkan mereka yang disukai surga mati muda. Meskipun adik batu kecil dapat memandang rendah wilayah gurun, dia mungkin tidak perlu dibiarkan tumbuh dewasa. Sudut pandang yang bertentangan diungkapkan, segera menyebabkan suasana di sini menjadi jauh lebih dingin. Sejak zaman kuno, hanya beberapa dari mereka yang mampu bertarung dalam pertempuran yang menentukan di Sky Battlefield yang benar-benar mampu mencapai kehebatan. Orang lain berkomentar, membuat suasana di sini semakin keras. Si Hao berdiri diam di sana, menggenggam setiap detik yang dia bisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya berubah menjadi tungku kecil yang mengalir satu demi satu perlahan. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar. Seolah-olah dia berubah menjadi tungku surgawi abadi saat dia melepaskan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Cahaya ini adalah gelombang kekuatan surgawi, yang beredar hingga batas absolutnya untuk melepaskan potensi tubuh manusia. Tidak peduli di mana dia berada atau dalam situasi apa dia berada, dirinya lah yang paling bisa dia andalkan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Dia tidak bisa mempercayakan harapannya kepada orang lain. Tiba-tiba, api surgawi naik, bersinar melalui langit ke langit. Seluruh langit diterangi, menjadi cerah dan gemerlap. Bahkan matahari, bulan, dan bintang menjadi redup. Apa ini? Semua orang menjadi tercengang. Ini adalah cahaya api yang benar-benar kuat. Rambut mereka mulai berdiri, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah ini yang disebut tahap tingkat dewa yang telah tidak aktif selama ini? Tampaknya bukan kelas tertinggi, tetapi masih bisa dianggap baik-baik saja. Seharusnya hanya cukup untuk bertarung. Suara tenang terdengar. Orang-orang di sini terkejut menemukan bahwa individu lain muncul di Sky Battlefield. Api surgawi yang tak berujung semuanya berasal darinya, dan semuanya akhirnya mengembun menjadi bola dengan dia di tengah. Orang macam apa ini? Energi yang kuat menyebar dari tempatnya berdiri yang memberi orang lain perasaan yang mengerikan. Seolah-olah mereka berhadapan dengan salah satu binatang buas paling kuat di era kuno. Segera setelah itu, dia langsung mengulurkan tangan besar, meraih ke arah lokasi Si Hao. Itu seperti piringan emas yang bisa memadamkan semua musuh. Aura semacam ini sangat sombong, dan cahaya yang dilepaskan membuat semua orang ngeri. Itu benar-benar mendominasi, membuat banyak penonton merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah. Alis Si Hao berkerut tajam, dan dia juga mengulurkan tangan yang besar. Telapak tangan dan jari-jarinya berubah menjadi tungku tembaga yang dengan cepat membesar. Itu berkedip dengan simbol yang menyala-nyala, seolah-olah itu akan memurnikan semua musuhnya. Adegan ini membuat mereka yang hadir menghirup udara dingin. Mereka baru saja mengalami pertempuran hebat, namun dia tidak mundur di bawah tekanan seperti itu dan malah meletus dengan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Fluktuasi mulai mengalir keluar seperti lautan tanpa batas. Seluruh Sky Battlefield mulai bergetar seolah-olah gempa besar sedang terjadi. Semua batu penjuru dan pagar bergetar sebagai tanggapan. Namun, bahkan sebelum telapak tangan kedua belah pihak melakukan kontak, pada saat genting, pria misterius itu menarik telapak tangannya dan menghindar ke samping. Matanya meledak dengan cahaya surgawi. Ini tidak dilakukan karena takut,
melainkan karena kebahagiaan dalam menemukan mangsa yang layak. Dia tidak ingin melawan seseorang yang terluka parah. Dengan sikap kurang ajar dan sombong, dia mengangguk dan berkata, "Tidak terlalu buruk." Apa artinya ini? Tidak ada yang bisa mengerti. Kenapa kamu tidak mengikutiku? Dia mengucapkan beberapa kata ini. Ada jenis penghargaan, serta jenis kebahagiaan saat mengunci mangsa. Semua orang menjadi heran, terutama para ahli tertinggi. Mereka tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Ada 8 keping perunggu di tubuh Si Hao, membuatnya praktis menjadi perbendaharaan surgawi. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain masuk terlebih dahulu? Kenapa aku harus mengikutimu? Si Hao dengan tenang bertanya. Ikuti aku, dan langit yang lebih luas akan terbuka untukmu, kata laki-laki ini. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang kuat melanda ke segala arah. Ini jelas sosok manusia, tetapi energi darah yang menyebar secara alami dan kekuatan surgawi yang luar biasa membuatnya tampak seperti dewa iblis. Semua orang merasa seperti berada di bawah tekanan besar. Pertarungan kedua saudara batu baru saja berakhir ketika dia muncul dan mengucapkan kalimat ini. Dia jelas tidak biasa. Wajah Si Hao segera menjadi lebih dingin. Dia mempersiapkan dirinya untuk pertempuran besar. Saya memiliki 2 kepentingan dalam hidup ini. Yang pertama adalah mengumpulkan semua keindahan dunia yang tak tertandingi, dan yang kedua adalah mengumpulkan semua teknik berharga yang terkenal di dunia. Laki-laki di dalam api surgawi berkata pada dirinya sendiri saat dia mengabaikan segalanya. Si Hao merasa menggigil. Mata pihak lain menyala terang, dan ketika mereka menatapnya, seolah-olah mereka sedang melihat semacam harta karun. Dia mengerti bahwa ini bukan ketertarikan pada buku berharga perunggu, melainkan bahwa teknik Kun Peng yang dia miliki telah terlihat. Laki-laki di dalam api surgawi sangat arogan, atau bisa juga dikatakan bahwa dia sangat percaya diri. Dia memandang Si Hao dan berkata, saya sebenarnya masih memiliki sedikit minat pada hal ketiga, dan itu mengumpulkan orang-orang terkenal di dunia. Siapa ini? Semua ahli di sini mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar berani mengatakan hal-hal seperti ini. Jika dia tidak gila, maka dia sangat kuat, kuat di luar imajinasi mereka. Saya juga memiliki apa yang disebut minat ini. Mengapa Anda tidak menawarkan kecantikan Anda kepada saya dan kemudian mengikuti saya? Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Aura yang menindas mulai memenuhi udara. Laki-laki yang berdiri di dalam api surgawi cukup kabur, tetapi semua orang masih bisa merasakan bahwa dia tetap cukup tenang. Bagaimanapun, saya percaya bahwa kita berdua adalah roh yang sama. Semua orang berjaga-jaga. Perjuangan besar lainnya mungkin akan pecah. Individu ini tidak hanya sangat misterius, tetapi juga sangat kuat. Fluktuasi yang dia lepaskan benar-benar menakutkan. Perwujudan domain secara alami tidak peduli. Ini tidak dihitung sebagai gangguan karena pertempuran antara saudara-saudara batu telah berakhir. Masuknya pendatang baru yang kuat ke dalam Sky Battlefield membawa jenis ketidakberdayaan yang memusnahkan. Matanya bergeser, menyebabkan api merah melompat. Nyala api sepertinya bisa menghancurkan 9 langit, membuat semua orang dalam rasa hormat yang menakutkan. Bintang-bintang besar berputar di dalam pupilnya, dan kemudian semuanya jatuh. Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Matanya menembak 2 helai simbol merah. Suara kengkiang terdengar, seolah-olah rantai surgawi gemetar. Tempat ini sangat terguncang. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa minat pertama saya adalah mengumpulkan keindahan dunia. Dengan target saya di depan saya secara alami harus sementara waktu menjatuhkan minat kedua saya untuk saat ini. Semua orang menjadi terpana. Orang ini benar-benar tidak terkendali. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Si Hao dengan dingin menghadapinya. Sudut bibirnya sedikit miring ke atas, tapi selain itu, sepertinya dia tidak terlalu memperhatikan pria itu. Laki-laki di dalam api surgawi berbalik dan melihat ke arah tertentu. Yue-chan, karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Demi Anda, saya tidak segan-segan melintasi wilayah. Kenapa kamu tidak keluar? Tepi pakaiannya berkibar saat peri Yue-chan turun.
Pakaiannya seputih salju, menghadirkan gaya yang tak tertandingi. Kecantikannya benar-benar tak tertandingi, membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka ketika mereka melihatnya. Ada banyak anak muda di sini khususnya. Tidak ada satupun yang kepalanya tidak terangkat, dengan mereka semua memperhatikan tubuh murni dunia lain yang terbungkus dalam cahaya kabur. Hati mereka sangat tersentuh, dan mereka semua menghela nafas dengan kekaguman. Perbedaan antara mereka dan wanita seperti ini terlalu besar. Mereka hanya bisa mengawasinya dari jauh dan dilarang menodai. Dia tinggi di atas mereka, murni dan suci. Karunia alaminya sungguh mencengangkan. Sebagai peri terhormat dari Sekte Mending Surga, bagaimana mereka bisa mendekatinya? Sekte Mending Surga dikenal sebagai sekte besar yang tiada bandingnya. Itu melintasi beberapa wilayah dan telah ada sejak zaman kuno. Bahkan era orang suci dan dewa yang dihidupkan kembali tidak dapat mengguncang akarnya. Peri telah tiba. Banyak orang berteriak. Dia tidak menunjukkan dirinya di wilayah gurun untuk waktu yang lama, tetapi namanya sudah meninggalkan efek yang bertahan lama. Dia seperti bulan dengan bintang-bintang di sekelilingnya. Peri Yue Chan turun. Pakaian putihnya melayang-layang, dan rambut hitamnya berhamburan ke bawah. Matanya sangat cerdas, dan wajahnya sangat cantik hingga mencekik. Dia berdiri bertentangan dengan laki-laki dalam nyala api surgawi. Yue Chan, sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sudah rindu untuk melihatmu lagi. Alasan kenapa aku melintasi wilayah adalah untukmu. Suara laki-laki dalam Divine Flame terdengar lembut dan lembut, sangat kontras dengan nada suaranya yang sebelumnya kuat. Ini benar-benar sosok tingkat raja yang menyukai teknik berharga, tetapi lebih mencintai wanita cantik. Sosok yang menjulang di dalam Sky Battlefield membuat semua orang memiliki perasaan yang agak unik. Kamu telah melewati batas. Apakah kamu pikir peri adalah seseorang yang bisa kamu hujat? Ada beberapa anak muda yang tidak puas dan dicaci maki. Diam. Nyala api surgawi berkedip sebagai tanggapan atas suara tenang pria itu. Kemudian, matanya menyapu. Cahaya merah tua terbang keluar dan mengeluarkan suara ledakan yang hebat. Cepat dan menghindar. Ada beberapa senior yang mencoba menasihati murid sekte mereka, tetapi masih terlambat. Anak-anak muda itu ketakutan. Ketika mereka melihat cahaya warna-warni merah terbang, mereka mengeluarkan artefak berharga mereka sambil dengan cepat menghindar ke samping. Namun, segera setelah cahaya merah menyentuh artefak berharga itu, semuanya berubah menjadi abu. Mereka kemudian mengepung orang-orang ini, dan bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk melepaskan tangisan yang menyedihkan, mereka tenggelam di dalam dan disingkirkan. Kekuatan kemampuan surgawi macam apa ini? Banyak orang berteriak, ini terlalu kuat dan tirani. Pikiran mereka sangat terguncang, dan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Sosok misterius ini benar-benar kuat hingga tingkat yang hampir menantang surga. Anak-anak muda itu tidak lemah dan semuanya harus menjadi tokoh yang relatif terkenal di antara kelompok usia mereka, namun mereka benar-benar dimusnahkan pada saat itu juga. Sifat iblismu benar-benar tidak berkurang. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Peri Yue Chan memarahi saat dia berdiri di depannya. Laki-laki dalam nyala api surgawi tertawa dan berkata dengan lembut, Yue Chan, dewa atau iblis apa yang ada di sana? Sifat dan emosi seseorang harus diungkapkan secara bebas. Ini adalah sumber kekuatan yang mendasar. Semua orang di dunia ini tahu tentang hukum alam dan Dao, namun, kamu terlalu tidak toleran terhadap mereka yang memiliki pendapat berbeda dari milikmu. Apakah Anda mencoba menjadi Raja Iblis generasi ini? Wajah putih berkilau Ferry Yue Chan benar-benar dingin. Yue Chan, kamu harus menemaniku di sisiku dan melantunkan sutra untukku. Bagaimana kalau saya membantu Anda menyingkirkan sifat iblis yang Anda bicarakan ini? Laki-laki dalam nyala api surgawi berkata dengan lembut. Ini membuat takut semua ahli di sini. Apa jenis karakter ini? Dia benar-benar berani berbicara dengan peri surga mending sekte seperti ini. Itu benar-benar membuat mereka semua terkejut. Jika Anda memasuki sekte saya, akan ada orang yang pasti akan mencerahkan Anda. Peri Yue Chan berbicara dengan tenang. Jelas bahwa ini bukan interaksi pertamanya dengan pria ini,
dan bahwa dia benar-benar mengerti betapa menakutkan dan merepotkannya pria itu. Saya tidak suka dibatasi. Jika Anda benar-benar ingin mencerahkan saya, maka Anda harus menjadi orang yang melakukannya. Bagaimana saya bisa puas dengan orang lain? Laki-laki di dalam api surgawi berkata dengan lembut. Dia kemudian secara bertahap menjadi lebih agresif. Yue-chan, karena kita berbeda pendapat, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Datang saja ke sisiku. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran besar akan pecah begitu tiba-tiba. Medan perang langit sekali lagi mulai bergetar hebat. Laki-laki di dalam api surgawi itu seperti seorang raja yang mengabaikan segalanya. Ketika dia mengangkat tangannya, 6 teknik berharga yang berbeda muncul. Mereka seperti 6 reinkarnasi saat mereka menunjukkan kekuatan mereka, mengguncang semua orang di dunia ini. Langkah pertamanya sudah sangat mencengangkan. Itu menciptakan keributan hebat dan mengirim banyak orang terbang keluar. Mereka tidak bisa bertahan melawan tekanan ini. Pakaian putih Ferry Yue-chan melayang-layang. Gaun panjangnya berkibar di belakangnya dari angin, memperlihatkan sosok rampingnya yang indah. Penampilannya yang luar biasa membuat hati banyak orang bergetar. Dia melepaskan teriakan lembut dan langsung mengeluarkan pedang suci. Cahaya warna-warni membanjiri dunia, menyebabkan awan berwarna keberuntungan melayang. Langit segera tertutup oleh cahaya yang menyilaukan. Si Hao telah melihat pedang suci ini sebelumnya di dalam domain perang iblis milik penyihir. Inilah pedang yang digunakan peri Yue-chan untuk membelah ruang untuk membebaskan diri. Dia sekarang menggunakan pedang ini segera setelah pertempuran dimulai. Jelas betapa berhati-hatinya dia. Tubuh pedang itu terbentuk dari inti batu giok. Simbol menutupinya dengan rapat, membentuk apa yang tampak seperti seberkas cahaya warna-warni yang menyilaukan. Keduanya saling terlibat dalam pertempuran. Itu tampak seperti tarian antara iblis dan peri. Semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat ini. Pertempuran antara saudara-saudara batu baru saja berakhir, namun pertarungan lain dimulai setelah pertempuran mereka. Tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Bagian yang paling menakutkan tentang ini adalah gelombang kejut yang dihasilkan dan lautan simbol yang menutupi langit. Itu sama intens dan menakutkannya dengan pertempuran yang baru saja terjadi. Ini baru permulaan, namun keduanya telah mengungkapkan kemampuan surgawi seperti ini. Jika ini terus berlanjut, seberapa luar biasa pertempuran itu. Ini sama sekali tidak kalah dengan pertempuran antara saudara-saudara batu. Seorang ahli tertinggi segera membuat penilaian ini. Perhatian semua orang telah tersedot ke dalam pertarungan ini. Mereka merasa sedikit pusing saat menyaksikan pertempuran. Laki-laki misterius itu terlalu tirani, sebenarnya ingin merebut peri surga mending sekte untuk tetap di sisinya. Begitu berita ini menyebar, itu pasti akan mengguncang dunia. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu ceroboh? Apa jenis latar belakang yang dia miliki sebenarnya? Pakar wilayah gurun semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mencari pembudidaya dari luar wilayah ini untuk sampai ke dasar ini. Seharusnya tidak hanya ada satu sekte yang memasuki wilayah gurun, sehingga mereka secara alami dapat menemukan lebih banyak informasi. Namun, begitu mereka bertanya, ada orang yang menggelengkan kepala. Mereka diberitahu bahwa individu ini hanyalah dewa yang dihidupkan kembali dan yang terbaik adalah jika mereka tidak mencoba menyelidiki lebih jauh. Latar belakangnya sangat misterius. Bahkan mereka yang berada di luar wilayah ini tidak tahu banyak tentang dia. Mereka hanya menyebutkan satu peristiwa yang melibatkan dirinya. Kegemarannya mengejar wanita telah membawanya untuk menangkap seorang gadis suci dari sekte yang luar biasa hebat. Meskipun dia dikejar, semakin dia bertarung, semakin dia menjadi. Dia naik ke tampuk kekuasaan dari darah dan api, karakter yang berkeliaran bebas dan tak terkekang di seluruh dunia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Ini seperti sesuatu yang langsung keluar dari cerita fantasi. Seorang gadis suci yang sempurna dari sekte besar yang terkenal diculik oleh seseorang, namun dia masih sehat dan hidup. Ada orang yang mengaku sebagai dewa yang telah mengalami nirwana. Yang lain percaya bahwa dia bereinkarnasi dan memiliki buah dao tertinggi,
dan sebagai hasilnya dapat menunjukkan penghinaan terhadap seluruh dunia. Ini, tentu saja, agak berlebihan, tetapi masih banyak orang di luar wilayah ini yang mempercayainya. Karena semua orang sedang berdiskusi berat dan berspekulasi siapa pria itu, Shi Hao sebenarnya yang paling tenang. Dia duduk di dalam Sky Battlefield dan diam-diam menyesuaikan luka-lukanya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanya ingin pulih sekarang. Namun, hal-hal baik tidak bertahan selamanya. Ruang lingkup pertempuran dua individu itu hebat, dan dari waktu ke waktu, pertempuran mereka akan berputar ke belakang dan dia hampir terjebak di dalamnya. Perwujudan domain membuka mulutnya dan berkata, ini bukan medan perang yang disiapkan untuk kalian berdua. Jika Anda ingin bertarung, maka atur kencan yang berbeda. Yang mengejutkan adalah keduanya tidak berhenti untuk sementara. Rantai surgawi terus-menerus dicambuk, pedangki menelan langit, dan nyala api surgawi itu tampaknya bahkan telah menambahkan kemampuan surgawi agung lainnya. Itu berubah menjadi obor api yang meledak ke arah perwujudan domain. Semua orang merasa ngeri. Apakah orang ini menjadi gila? Dia pasti telah mencuri keberanian seorang dewa. Wajah perwujudan domain itu jatuh. Dia menyapu selongsong dan mengumpulkan Sky Battlefield, tidak lagi membiarkannya muncul di sini. Perwujudan domain tidak marah. Ada beberapa yang mengungkapkan keterkejutannya. Perwujudan domain adalah kehendak Void God Realm, atau lebih tepatnya, dia adalah penegak yang bertanggung jawab atas tanah murni ini. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan surgawinya tanpa alasan, dan sebagai akibatnya tidak dapat segera membalas. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang. Mereka semua merasa agak aneh. Kenapa aku merasa laki-laki di dalam api surgawi itu sengaja melakukannya? Bukankah itu termasuk jenis provokasi? Beberapa orang ragu. Pada saat yang sama, ada beberapa makhluk berdarah murni di cakrawala yang mengungkapkan ekspresi berat. Jantung mereka berdegup kencang, karena mereka merasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka memahami senior mereka ini. Kali ini, situasinya kemungkinan besar akan menjadi kacau. Mereka memiliki firasat bahwa badai yang sangat menakutkan akan tiba. Bersiaplah, kita akan mundur. Senior akan membalikkan tempat ini dan menghasilkan hasil bencana. Salah satu makhluk membuat penilaian ini. Shi Hao saat ini duduk di atas artefak magis, terus memulihkan tubuhnya. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat sekeliling. Dia mencari kesempatan untuk pergi. Namun, dia memperhatikan bahwa ada banyak mata yang masih terfokus pada tubuhnya. Setiap gerakan yang dia lakukan sedang diamati. Jelas bahwa dia telah menjadi target banyak ahli tertinggi. Semua ini disebabkan oleh teknik yang berharga. Selain buku perunggu berharga itu, mungkin ada orang lain yang mengenali teknik Kunpeng. Itu cukup membuat banyak orang menjadi gila dan mau mengambil risiko. Shi Hao diam-diam memikirkan segalanya, berulang kali mengamati sekeliling, dan kemudian memeriksa lukanya sendiri. Dia hanya bisa menghela nafas. Begitu konflik tercipta, benar-benar akan ada pertempuran berdarah yang mengerikan. Hamparan cahaya yang berapi-api tersebar ke bawah. Kelompok pembudidaya berteriak dan berguling-guling di langit. Mereka telah disambar api, dan sebagai hasilnya, artefak berharga mereka mulai terbelah dan tubuh serta tulang mereka terbakar. Inilah tepatnya cahaya api yang disebarkan laki-laki itu. Itu terlalu kuat. Segera setelah sesuatu melakukan kontak dengannya, itu akan berakhir dengan kehancuran. Orang-orang yang terkena musibah dan meninggal di tempat ini. Shi Hao tercengang. Orang ini sengaja melakukan ini. Dia sengaja membuat tempat ini kacau. Benar saja, bahkan seorang ahli tertinggi pun marah. Dua cucunya dilahap api, memicu kemarahannya. Membunuh. Ketika karakter seperti ini mengambil tindakan, itu secara alami menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Artefak berharga muncul, menghasilkan gelombang kejut yang membentang jauh ke kejauhan. Lebih banyak orang sekarang terperangkap di dalam. Ini tidak terjadi di dalam medan perang. Tidak ada lagi pagar atau simbol apapun untuk melindungi siapapun. Selama pertempuran berlangsung, langit akan dipenuhi dengan cahaya dari teknik yang berharga.
Tidak sulit bagi tempat ini untuk jatuh ke dalam kekacauan yang menghancurkan. Akhirnya, beberapa ahli tertinggi berpartisipasi. Sengaja atau tidak, mereka semua mulai mengambil tindakan. Si Hao menggigil dalam hati. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa individu yang mendekati posisinya untuk menggunakan ini sebagai dalih untuk berurusan dengannya. Ini bukan pertanda baik. Kekacauan besar sedang terjadi. Sementara itu, cahaya api pria misterius itu melonjak, memunculkan hamparan api sejati. Itu melanda menuju lokasi Si Hao dan memperluas cakupan kekacauan ini. Apa yang dia coba lakukan? Si Hao bingung. Dia tidak bisa terlalu memikirkan banyak hal sekarang. Ada beberapa individu yang mencoba memanfaatkan krisis ini untuk membuatnya bermasalah. Teknik berharga yang menakutkan turun seperti awan gelap dan benar-benar mengelilingi tempat ini. Si Hao terpaksa mengambil tindakan. Saat dia berdiri di atas artefak magisnya, tubuhnya masih sedikit terhuyung, lagi pula, lukanya tidak ringan. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah perisai muncul, menghalangi di depannya. Ini adalah kemampuan surgawi kura-kura hitam. Tangan kanannya membentuk jejak yang berharga. Gelombang laut bergerak, dan seekor kura-kura hitam berjalan di sepanjang perairan. Sebuah penghalang cahaya yang sangat besar muncul, menghentikan banyak simbol serangan. Saudara-saudara, mari kita tidak mengambil tindakan dulu. Ketika keadaan menjadi sedikit lebih kacau, kami akan mengambil kesempatan untuk merebut nyawanya. Laba-laba emas membuka mulutnya dan berbicara secara diam-diam kepada para ahli tertinggi dari pegunungan surgawi kuno. Dia akan memulai pembantaian besar-besaran. Saudara laba-laba emas, jangan lupa bahwa di tempat ini, alam kultivasi kita sama dengan miliknya. Jika kita bersilangan pedang, ada risiko kematian, salah satu dari mereka berbicara. Dia terluka parah dan diambang kematian. Banyak tulangnya juga patah. Sebagai ahli tertinggi, jika kita bahkan tidak bisa membunuh individu yang terluka seperti ini, maka kita lebih baik mati. Buku perunggu berharga itu tidak diturunkan di dunia nyata, dan teknik Kunpeng sudah cukup untuk membuat setiap sekte menjadi gila. Keduanya dimiliki oleh satu orang, sehingga secara alami menyebabkan bencana besar. Meskipun mereka tidak memiliki murid ganda dan tidak dapat memastikan bahwa Si Hao benar-benar memahami teknik Kunpeng, mereka masih memiliki kecurigaan. Ini masih merupakan fakta yang menakutkan. Di langit, laki-laki dalam api surgawi terus memperluas cakupan gangguan, menyebabkan tempat ini mengalami kekacauan yang lebih besar. Si Hao memperhatikan bahwa banyak orang secara sukarela bergabung dalam keributan, mengambil keuntungan dari kekacauan untuk bergerak. Banyak aura kuat mulai mendekat di sekelilingnya. Akhirnya, ada ahli tertinggi yang mengambil tindakan. Tidak diketahui siapa sebenarnya, karena individu itu menyembunyikan dirinya. Serangan itu sangat menakutkan. Tempat ini meletus menjadi tindakan. Si Hao menghela nafas, dia terpaksa mengambil tindakan. Dengan hal-hal yang mencapai tahap ini, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia segera menyesuaikan tubuhnya. Cahaya muncul dari dalam matanya. Penatua Zong, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Jika ada kesempatan, kita akan menyingkirkan saudara kecil batu itu. Kita tidak bisa membiarkan dia terus hidup. Nenek Sihua berbicara dengan lembut. Tatapannya sangat dingin. Nona muda, mata Elder Zong berkedip dengan simbol emas. Nona muda seharusnya tidak menghadapi masalah apapun untuk saat ini. Gunakan kutukan paling kuat untuk memastikan serangan Anda membunuh. Selain itu, jejak aslinya harus dihapus. Jika dia benar-benar memiliki teknik Kunpeng, maka itu akan menjadi keberuntungan abadi bagi sekte saya, Nenek Sihua menginstruksikan dengan hati-hati. Tempat ini mendidih dengan aksi, namun, para ahli tertinggi yang mengambil tindakan semuanya adalah monster tua yang licik. Tidak ada yang akan dengan mudah mengambil risiko bahaya, dan mereka semua memanfaatkan kekacauan untuk bergerak. Ketika yang lain bergerak, mereka kemudian akan menyerang. Kombinasi serangan ini membuat Si Hao dalam bahaya besar. Tak satu pun dari mereka menunjukkan diri mereka sendiri. Mereka semua ingin membunuh Si Hao selama kekacauan. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama dan mengekspos diri mereka pada risiko paling besar.
Mereka takut Si Hao membolak-balik dan habis-habisan sebelum kematiannya. Mereka berkumpul dan bergerak bersama. Perang kacau semacam ini membuat Si Hao sangat menderita, karena tidak mungkin baginya untuk menemukan musuh utamanya. Dia mendengus dingin. Simbol berkedip di matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari mereka saat dia mengamati seluruh medan perang. Pada saat berikutnya, tubuh Si Hao meletus dengan api surga yang meluap, membuatnya tampak seperti burung vermilion humanoid. Dia melayang di udara dan mengunci laba-laba emas besar di kejauhan. Dia langsung menyerang. Karena dia tidak dapat menemukan setiap musuh satu persatu, maka dia akan mulai dari sumbernya. Dia akan membunuh satu untuk memperingatkan ratusan. Di dalam hatinya, Danau Roh Iblis dan Sekte Mending Surga telah mengukir nama mereka ke dalam daftar hitamnya. Ketika dia bertarung dengan ganas melawan Si Yi, ini adalah dua kelompok yang diam-diam mengganggu dan menyerangnya. Mereka telah lama membangkitkan amarahnya, jadi jika diberi kesempatan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Tidak baik. Ekspresi laba-laba emas berubah. Baru saja, dia juga telah mengambil tindakan, tetapi dia akan selalu mundur jauh di luar medan perang dengan setiap serangan. Sekarang lokasinya terungkap, dia punya firasat buruk. Karena hal-hal telah mencapai titik ini, ahli tertinggi laba-laba emas tidak lagi peduli dengan hal-hal kecil seperti reputasi. Dia berbalik dan pergi, secara mengejutkan mundur bukannya melawan. Kerumunan itu gempar. Ini adalah ahli tertinggi yang agung dan luar biasa, namun dia takut pada pemuda ini. Dia memilih untuk menghindari pertempuran, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Ketika mereka melihat ini, semua orang tiba-tiba mengerti betapa Si Hao telah meningkat dalam kekuasaan. Dia sekarang benar-benar tak tertandingi dalam ranah kultivasi ini, bahkan membuat para ahli tertinggi pun merasakan ketakutan yang menahan. Kekuatan dan keagungan macam apa ini? Tanpa menyebutkan hal lain, hanya tindakan mundur laba-laba emas alih-alih bertarung sudah cukup untuk mengguncang wilayah gurun. Ini hanya menambah kemuliaannya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Si Hao berteriak keras. Sosoknya seperti seberkas kilat merah. Serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird dilepaskan, menutupi langit saat dia mendekat. Itu hanya satu serangan, namun seluruh langit meletus dengan aksi. Simbol merah memenuhi udara saat burung Vermilion melesat menembus langit. Di sekitar sayapnya yang cerah dan indah, lampu warna-warni merah melonjak seperti magma. Laba-laba emas menghela nafas dan mempersiapkan diri untuk pertempuran. Dia tahu bahwa, saudara Dao, ini pasti tidak akan membantunya. Mereka hanya saling menggunakan satu sama lain. Mereka semua berharap seseorang untuk mengambil tindakan terlebih dahulu sehingga mereka bisa masuk setelahnya untuk keuntungan pribadi. Ketika laba-laba emas membuka mulutnya, aliran putih surgawi yang membawa kilau berkelap-kelip mengalir keluar. Fluktuasi yang sangat menakutkan dilepaskan saat melonjak melintasi langit untuk menghalangi burung surgawi merah. Sebuah cahaya yang berapi-api berkedip. Api burung vermilion turun dan benar-benar membuat aliran ini terbakar. Area ini diselimuti api luar biasa yang berderak. Jelas bahwa ini bukan aliran yang sebenarnya, melainkan sutra laba-laba. Itu berkilau dan tembus cahaya, serta sangat fleksibel, membuatnya sulit untuk dihancurkan. Sayangnya, api dari burung vermilion adalah kutukannya. Mata laba-laba emas besar itu dingin. Meskipun dalam bentuk manusia, ketika membuka mulutnya, sutra laba-laba terus-menerus keluar seperti sungai. Kali ini, sutra laba-laba yang dia keluarkan berbeda. Itu tidak lagi putih dan berkilau, melainkan sutra yang diwarnai kabut berdarah. Itu merah seperti gumpalan darah. Sejumlah besar ditembakkan, dan itu berubah menjadi kabut. Laba-laba emas awalnya tidak beracun dan dikenal sebagai laba-laba suci. Namun, jika mereka bisa berevolusi, mereka masih bisa mendekati ekstrim. Kabut berdarah menyelimuti udara dan berubah menjadi simbol aneh. Saat mereka terjalin di langit, kabut-kabur mulai berkeliaran ke arah Si Hao. Sepertinya itu akan mengunci teknik Vermilion Bird-nya. Ini adalah teknik laba-laba emas. Dengan memurnikan darah laba-laba emasnya dan menggabungkannya dengan kabut mayat racun kuno, itu bahkan bisa membunuh para ahli tertinggi.
Itu sangat tajam dan terbunuh dengan serangan tanpa bentuk. Si Hao tercengang. Pada tingkat kultivasi ini, agak meremehkan menggunakan racun, namun, sekali digunakan, itu akan selalu menghasilkan efek yang mengejutkan. Akibatnya, dia sangat berhati-hati. Dia mengeluarkan artefak magis untuk menguji air. Ketika melakukan kontak dengan sutra laba-laba berdarah, itu langsung membusuk dengan suara Ci. Racun yang sangat kuat. Itu terbentuk dari simbol, namun itu bisa menghancurkan artefak berharga dan membahayakan daging pembudidaya lainnya. Si Hao menghindari kabut berdarah dan mengaduk api surgawinya. Rentetan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird ditampilkan hingga batasnya, dan api surga yang meluap segera mengalir turun. Dia ingin benar-benar membakar kabut ini. Namun, api tampaknya tidak begitu efektif. Meskipun kabut berdarah sutra laba-laba terbakar, setelah cukup lama berlalu, itu masih belum musnah. Laba-laba emas melepaskan desisan panjang. Dia menggunakan sutra laba-laba darah dan racun untuk menjebak burung vermilion. Pada saat yang sama, ia mengungkapkan bentuk aslinya. 8 kaki laba-laba lurus sempurna menusuk ke depan seperti 8 tombak emas. Si Hao mengirim lengan kanannya keluar. Itu berubah menjadi sayap burung merah dan membawa cahaya yang berapi-api. Dengan suara kiang, itu bertabrakan dengan simbol emas. Ekspresi ahli tertinggi laba-laba emas berubah tiba-tiba dan dengan cepat mundur. Itu hanya satu serangan, namun kakinya segera menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Itu bahkan belum putus, namun laba-laba itu sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Si Hao terjun ke bawah sambil terbungkus cahaya merah. Keturunannya menyebarkan sebagian dari kabut berdarah. Dia bergegas menuju laba-laba emas untuk melepaskan serangan paling kuat. Pada akhirnya, keduanya masih melakukan kontak, bertabrakan dengan sengit. Laba-laba emas sangat terguncang, dan retakan muncul di salah satu kakinya, tampaknya hampir meledak. Ini membuat kelopak mata mereka yang menonton melompat. Pertarungan mereka baru saja dimulai, namun laba-laba emas telah menderita kerugian besar. Di depan tubuh kuat Si Hao, ia hampir kehilangan salah satu kakinya. Posisi mereka berubah saat mereka terjerat seperti monster. Beberapa puluh serangan kemudian, darah menetes dari mulut laba-laba emas, dia hampir hancur berkeping-keping dari telapak tangan Si Hao. Pada saat inilah semua orang benar-benar mengerti betapa kuatnya kedua saudara batu itu. Di bawah alam kultivasi yang sama, membunuh ahli tertinggi bukanlah masalah. Laba-laba emas membuka mulutnya dan meludahkan artefak berharga. Itu membentuk perisai emas, dan dengan suara kengkiang, itu memblokir serangan lawannya. Tubuh Si Hao terluka parah, jadi dia tidak ingin memperpanjang pertempuran ini. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia mengaktifkan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird, mengubah dirinya menjadi burung dewa berbentuk manusia. Cahaya merah segera meletus. Beberapa serangan kemudian, perisai emas hancur dan laba-laba terbang keluar. Itu menghirup udara dingin. Adik laki-laki Stone terluka parah, namun dia masih sangat gagah berani. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, seberapa menakutkan dia? Ini adalah pertanyaan yang direnungkan oleh setiap ahli tertinggi saat ini. Mereka percaya bahwa mulai hari ini, selama Si Hao diberi waktu yang cukup, prospeknya tidak akan terbatas. Tidak ada seorang pun di wilayah gurun yang bisa menghentikan kemajuannya. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Dia tidak ingin membuang waktu. Serangan ganas menerobos pertahanan laba-laba emas dan akhirnya memungkinkannya untuk mendekat. Ekspresi laba-laba emas berubah. Itu dengan cepat terbang mundur, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak bisa melepaskan diri dari Si Hao. Dengan serangan ganas, kakinya patah dan terlepas dari tubuhnya. Laba-laba itu segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ekspresi semua orang berubah. Pakar tertinggi laba-laba emas akan menderita kekalahan besar. Namun, tepat ketika Si Hao hendak melepaskan serangan yang bahkan lebih ganas, panggung menyala dengan cahaya keemasan. Beberapa bola cahaya keemasan muncul, dan mereka secara bersamaan menembakkan sutra laba-laba emas. Formasi 8 laba-laba. Beberapa ahli tertinggi berteriak kaget.
8 bidang cahaya sangat mencolok. Kedelapan laba-laba emas mengepung Si Hao dan melontarkan tatapan dingin. Mereka terus-menerus memuntahkan darah, sehingga membentuk 8 bola cahaya. Jaring laba-laba emas terbentuk. Itu menyilaukan seperti bintang-bintang dan berkedip-kedip dengan cemerlang. Selain itu, 8 bola cahaya membentuk 8 simbol, masing-masing terletak pada posisinya masing-masing di dalam jaring. Formasi 8 laba-laba, juga dikenal sebagai formasi laba-laba emas 8 trigram, adalah formasi ganas dan terkenal milik Danau Roh Iblis. Itu telah menjebak dan membunuh dewa di masa lalu, memberikannya reputasi yang sangat mengejutkan di era kuno. Ini jelas bukan formasi besar asli, tapi itu masih formasi kuno dengan jiwa formasi. Setelah dilepaskan, angin kencang akan bertiup dan kekuatan surgawi yang luas akan melonjak. Selain jaring laba-laba yang bersinar dan mengunci dunia, 8 simbol terus-menerus melepaskan bulu laba-laba emas. Mereka terjalin seperti jarum di mana-mana di langit. Kilatan melintas di mata Si Hao. Ketika dia bertarung melawan Si Yi, inilah yang menyerangnya. Jika bukan karena kebangkitan tulangnya yang tertinggi, membiarkan kekuatan surgawinya menyebar, dia akan berada dalam bahaya besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya harus segera membunuhnya, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Itu karena lukanya lebih buruk dari yang dia harapkan. Terus-menerus menggunakan teknik Vermilion Bird yang sombong memberikan beban yang cukup besar pada tubuhnya, dan pada saat ini, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dengan suara sua, Si Hao memasuki formasi. Api Dao dan api Vermilion Bird keduanya meletus untuk membakar formasi emas yang hebat ini. Namun, formasi ini tahan terhadap air dan api. Artefak berharga sulit untuk dipatahkan. Kedelapan simbol itu sangat istimewa, memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua zat materialistis. Si Hao mengalami banyak masalah dalam formasi besar. Laba-laba emas besar mencibir dan melepaskan serangan paling ganas. 8 simbol berkedip, dan di dalam formasi besar, rantai besar memanjang dan menutupi segalanya. Itu akan menjebak Si Hao sampai mati. Anak muda, pada akhirnya, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Kamu masih terlalu muda dan lemah. Itu berbicara dengan tenang. Jika pihak lain tidak terburu-buru, maka itu tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, apa yang terjadi segera setelah membuat wajahnya membeku? 10 lorong surgawi muncul di sekitar Si Hao, dan mereka kemudian mulai menghasilkan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Pola kuno mulai terjalin. Tidak bagus. Laba-laba emas terkejut. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Semua lorong surgawi laba-laba dilepaskan, dan mereka bergema sebagai tanggapan. Pada saat berikutnya, lorong-lorong surgawinya terbakar. Helai demi helai kekuatan surgawi bangkit dan bergegas menuju jalan surgawi Si Hao. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya laba-laba emas yang ngeri, bahkan para pembudidaya lainnya ketakutan melampaui kepercayaan. Lorong-lorong surgawi laba-laba emas meraung, terbakar hebat saat nyala api surgawi mendidih. Pengorbanan hidup. Seseorang berteriak keras. Ekspresi semua orang berubah. Laba-laba emas berteriak sedih. Ia menyadari bahwa lorong-lorong surgawinya telah menyatu dan tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah itu akan dipersembahkan sebagai korban hidup. Awalnya, Si Hao mempelajari Dao di bawah pohon willow dan mengembangkan 10 lorong surgawinya untuk menempa jalan baru ini. Saat itu, terlalu banyak tanda dan risiko buruk, jadi dia tidak menggunakannya. Namun, dia tidak pernah menyerah dalam hal ini. Selama waktu luangnya, dia masih akan bereksperimen dan dengan sungguh-sungguh memolesnya. Dia meraba-raba jalannya melalui jalan yang menakutkan, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mengungkapkannya, tidak lagi merahasiakannya. Laba-laba emas berteriak sedih. Bagian surgawinya tenggelam, dan tubuhnya sendiri dibakar oleh cahaya yang berapi-api. Kekuatan surgawi terus meningkat dan memasuki lorong surgawi Si Hao. Cahaya surgawi warna-warni yang menguntungkan dan menyilaukan terbang berturut-turut. Adegan ini benar-benar mengerikan. Bahkan para ahli tertinggi merasa tubuh mereka menjadi dingin. Mengapa saya merasa mirip dengan pohon katail iblis dari zaman kuno?
Dia merebut esensi surgawi orang lain untuk terus memperkuat tubuhnya sendiri. Gumam seseorang. Ketika kalimat ini diucapkan, banyak orang langsung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Selama era kuno, pohon katel iblis telah melepaskan pembantaian yang benar-benar membawa malapetaka. Hanya setelah semua orang suci bergandengan tangan dan seluruh dunia menawarkan dukungan mereka akhirnya padam. Tidak. Laba-laba emas berteriak dengan sedih, tetapi itu tetap tidak berguna. Pengorbanan hidup terjadi terlalu cepat. Mereka berada di dalam 8 trigram jaring laba-laba dengan sutra laba-laba yang menghubungkan mereka bersama, menjadikannya situasi terbaik untuk pengorbanan. Laba-laba emas menyatu dengan lorong surgawinya dan mulai menguap juga. Itu berubah menjadi untaian cahaya warna-warni yang cemerlang sebelum memasuki 10 lorong surgawi Si Hao. Itu menjadi lebih lemah, dan akhirnya, itu berubah menjadi abu bersama dengan formasi emas, menghilang dari tempat ini. Ketika bagian terakhir dari roh sejati mencoba melarikan diri, Si Hao menjentikkan pergelangan tangannya, menghasilkan pagoda pemadam jiwa. Dengan suara hong, itu turun, memadamkannya. Pakar tertinggi laba-laba emas telah meninggal, membuat semua orang ketakutan. Tubuh bersinar Si Hao duduk di atas artefak magis. 10 lorong surgawinya berputar-putar, bertebaran di untaian sutra demi untaian. Ini adalah esensi surgawi, yang dapat digunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Daerah ini sangat kacau. Banyak orang terjebak dalam pertempuran, tetapi pada saat ini, semuanya menjadi tenang. Si Hao awalnya terluka parah dan mengejutkan, tetapi ketika pertarungan lain pecah, kekuatannya tampak tetap konyol seperti sebelumnya. Ini adalah laba-laba emas besar yang kita bicarakan, namun digunakan sebagai korban hidup. Yang paling menakutkan semua orang adalah bahwa dia tampaknya telah memperoleh beberapa manfaat besar dari pertempuran itu. Esensi surgawi memasuki tubuhnya seperti gelombang, memberi nutrisi pada tubuhnya dan membuatnya mekar dengan cahaya yang berharga. Dengan setiap pertarungan, saudara batu kecil itu tampaknya menjadi lebih luar biasa. Apakah dia benar-benar akan menjadi tak tertandingi? Banyak master sekte merasa gugup, dan mereka yang mengambil tindakan secara rahasia menjadi semakin tidak tenang. Pemuda ini terlalu kuat. Di masa depan, siapa yang bisa menghentikannya? Cahaya warna-warni yang menguntungkan mengalir dari 10 lorong surgawi. Mereka semua mengalir ke tubuh Si Hao, mengisi kembali dirinya yang terluka. Luka-lukanya mulai sembuh bahkan lebih. Seluruh tubuhnya menjadi berkilau, tembus cahaya, dan dipenuhi dengan kemegahan surgawi. Tidak lama kemudian, Si Hao berdiri. Apa yang membuat semua orang terdiam adalah begitu dia membuka mulutnya, seteguk darah terbatuk keluar. Sepertinya luka-lukanya sulit untuk pulih, tapi ini adalah kondisi di mana dia baru saja menggunakan ahli tertinggi sebagai korban hidup. Apakah dia mengejek semua orang, atau apakah tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang mengerikan? Wajah orang banyak menjadi jelek. Itu adalah satu hal yang mereka tidak bisa melawan Si Hao dalam kondisi terbaiknya, tetapi jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya ketika dia tidak bisa berdiri dengan benar, maka wajah seperti apa yang mereka tinggalkan? Wajah nenek Si Hua menjadi sedih. Dengan suara rendah, dia berkata, "Penatua Zong, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengakhirinya? Saya benar-benar tidak ingin melihat pemuda ini lagi. Karena dia bukan milik sekte kita, dia pasti akan membawa masalah besar cepat atau lambat." Pemuda ini benar-benar berbakat di luar kepercayaan. Dia tidak peduli dengan tawaran yang diberikan oleh Heaven Mending Sekte dan tidak mau bergabung dengan mereka. Ini melahirkan niat membunuh di dalam hati wanita tua itu. Jika itu adalah pemuda biasa, maka dia tidak akan terlalu peduli. Namun, semakin dia mengerti dan mengamatinya, semakin dia menjadi takut. Bakat luar biasa yang melengkung seperti surga ini pasti akan mempesona dunia. Bahkan mungkin mempengaruhi prospek sekte besar tertinggi. Film pun berakhir.